warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Armelia. Saya dari kelas 11 TKJA. Di sini saya akan membahas tentang jaringan tanpa kabel dari konsep, fitur, sampai keamanannya. Tapi sebelum kita masuk ke konsep jaringan tanpa kabel, kita perlu tahu dulu dari pengertian jaringan tanpa kabel. Apa sih jaringan tanpa kabel itu? Jadi, jaringan tanpa kabel atau jaringan nirkabel atau yang biasa kita sebut dengan wireless adalah suatu jenis jaringan komputer yang memungkinkan perangkat saling terhubung dan bertukar data tanpa menggunakan media kabel fisik, melainkan melalui gelombang radio, inframerah, atau satelit. Dengan jaringan ini, perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet dapat berkomunikasi secara fleksibel tanpa terbatas oleh kabel. Contohnya ada handphone di sini dan tablet. Itu biasanya kita menggunakan jaringan itu tanpa memakai kabel. Beda ceritanya kalau seandainya laptop dan komputer kalau membutuhkan jaringan, itu pasti kita harus menggunakan yang namanya kabel untuk bisa dapatkan jaringannya. Nah, setelah kita tahu pengertian dari jaringan tanpa kabel, kita masuk ke konsep jaringan tanpa kabel. Jadi, konsep jaringan tanpa kabel adalah pemanfaatan spektrum elektromagnetik untuk menghubungkan perangkat. Data digital dari perangkat diubah menjadi gelombang radio, dipancarkan oleh titik akses point seperti router, wifi, lalu diterima oleh perangkat lain seperti laptop atau smartphone yang memiliki wireless adapter. Perangkat penerima akan mengubah kembali sinyal tersebut menjadi data digital yang bisa dipahami. Dengan mekanisme ini, komunikasi antar perangkat bisa terjadi tanpa kabel, lebih praktis, fleksibel, dan mendukung mobilitas tinggi karena pengguna tetap bisa terhubung meski berpindah tempat, berbeda dengan jaringan kabel yang statis. Nah, jadi jaringan tanpa kabel ini lebih mempermudah, kayak handphone tuh bisa dibawa kemana-mana tapi tetap ada jaringan. Bila cerita kalau seandainya kayak komputer yang membutuhkan jaringan itu kalau harus memakai kabel, jadi gak akan bisa dibawa kemana-mana, karena kalau seandainya mau dibawa kemana-mana pun memerlukan kabel yang panjang sekali. Kemudian di sini ada yang namanya jenis-jenis utama jaringan tanpa kabel. Yang pertama di sini ada WPAN, yang artinya atau kepanjangannya dari Wireless Personal Area Network, yaitu jangkauannya sangat pendek, biasanya sekitar 10 meter. Contohnya itu Bluetooth yang ada di HP kita dan NVC. Yang kedua itu ada yang namanya WLAN atau kepanjangan dari Wireless Local Area Network. Jangkauan lebih luas, mencakup area seperti rumah, kantor, atau kafe. Contohnya itu Wi-Fi ya, yang ada lagi di HP kita. Yang ketiga itu ada WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network, yaitu mencakup wilayah yang lebih luas seperti sebuah kota. Terakhir ada yang namanya W1 atau kepanjangan dari Wireless Wide Area Network, yaitu jangkauan terluas mencakup negara atau bahkan benua. Contohnya ada jaringan seluler yaitu 3G, 4G, dan 5G. Nah, jaringan seluler ini biasanya ada di HP kita dan kita biasa menggunakan 4G. Kemudian di sini ada yang namanya fitur jaringan tanpa kabel. Yang pertama di sini ada mobilitas, yaitu pengguna dapat mengakses jaringan dari mana saja dalam jangkauan sinyal tanpa terikat oleh kabel. Ya, jadi contohnya ya seperti tablet tadi, tanpa harus ada kabel kita bisa mendapatkan internet. Karena kabel itu ribet banget. Yang kedua itu ada instalasi mudah, yaitu tidak memerlukan pemasangan kabel yang rumit, sehingga proses instalasi lebih cepat dan mudah. Ya, seperti yang kalian tahu, kabel itu rumit banget. Yang ketiga itu ada skalabilitas, yaitu menambah perangkat baru ke jaringan nirkabel jauh lebih mudah daripada jaringan kabel, karena tidak perlu memasang infrastruktur fisik tambahan. Yang keempat ada fleksibilitas, yaitu dapat digunakan di lokasi yang sulit dijangkau oleh kabel seperti di luar ruangan atau bangunan bersejarah. Yang kelima ini ada konektivitas luas, yaitu bisa menjangkau area lebih luas dengan akses point.
Selanjutnya di sini juga ada yang namanya keamanan jaringan tanpa kabel. Yang pertama itu ada enskripsi, yaitu mengubah data menjadi kode yang tidak dapat dibaca oleh pihak lain. Standar enskripsi dari kabel yang umum digunakan adalah WPA2 dan yang terbaru WPA3 yang menawarkan perlindungan lebih kuat daripada standar lama seperti WEP atau WPA. Yang kedua, ada yang namanya kata sandi yang kuat, yaitu menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol untuk mencegah akses tidak sah. Mengubah kata sandi default router juga merupakan langkah krusial. Jadi seperti di HP kita misalnya mempunyai WiFi, itu pasti mempunyai kata sandi yang kuat menggunakan kombinasi huruf yang banyak, random gitu kan. Yang ketiga itu ada MAC address filtering, yaitu memungkinkan administrator jaringan untuk membatasi akses hanya pada perangkat-perangkat tertentu yang telah didaftarkan berdasarkan alamat unik, yaitu MAC address mereka. Keempat, di sini ada yaitu menyembunyikan SSID. Menyembunyikan nama jaringan SSID agar tidak terlihat oleh publik, mempersulit orang asing untuk menemukannya. Meskipun bukan solusi keamanan yang mutlak, ini adalah lapisan perlindungan tambahan yang efektif. Jadi tambahan setelah yang namanya kata sandi itu ke menyembunyikan SSID. Dan yang kelima ini ada yang namanya Guest Network, yaitu router modern sering menyediakan fitur ini untuk membuat jaringan terpisah bagi tamu, sehingga mereka tidak bisa mengakses jaringan utama dan perangkat di dalamnya. Yang keenam ada PVN, yaitu membuat jalur komunikasi lebih aman di Wi-Fi publik. Jadi, kesimpulan yang kita dapat yaitu jaringan tanpa kabel merupakan inovasi penting dalam teknologi komunikasi karena mampu menghubungkan perangkat tanpa keterbatasan kabel. Dengan memanfaatkan spektrum elektromagnetik, jaringan ini memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan mobilitas tinggi bagi penggunanya, baik dalam skala kecil seperti rumah maupun skala luas seperti jaringan seluler dan satelit. Ya, jadi seperti yang sudah kita jelaskan tadi, jadi si jaringan tanpa kabel ini kita menggunakan gelombang radio, bukan menggunakan kabel fisik, yaitu atau kabel statik yang bisa terlihat sama kita, tapi menggunakan inframerah ataupun gelombang radio. Namun dibalik kepraktisannya, jaringan nirkabel juga membawa tantangan berupa ancaman keamanan, sehingga diperlukan sistem perlindungan yang kuat agar data tetap aman. Beragam jenis jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, hingga 5G membutuhkan bahwa teknologi ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Jadi kalau di dunia ini gak ada yang namanya internet ataupun kayak internet harus menggunakan kabel, itu gak akan mungkin bisa teknologi itu bakal menjadi secanggih ini. Nah, jadi jaringan ini pasti ada yang namanya plus minusnya, apalagi jaringan tanpa kabel ini membawa tantangan yaitu berupa keamanan, ancaman keamanan. Jadi segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi jaringan tanpa kabel ini atau yang biasa kita sebut dengan jaringan nirkabel. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan dalam saya menjelaskan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.